Aku masih ingat, setiap langkahku di jalan desa selalu diiringi bisik-bisik tetangga. Itu dia, janda muda. Lihatlah, siapa yang sudi lagi dengannya. Ada pula yang tertawa sambil berbisik, hati-hati, janda itu bisa merebut suamimu. Aku hanya bisa menggenggam erat tangan ibuku dan anakku. Hatiku perih, tapi aku tak boleh tumbang. Demi masa depan anakku, aku memutuskan untuk berangkat jauh ke negeri Arab, menjadi TKW. Di balik senyum perpisahan, hatiku sebenarnya hancur. Aku tak tahu apa yang menantiku di sana, tapi aku yakin Tuhan tidak akan meninggalkan seorang hamba yang berjuang demi anaknya. Hari itu, aku menapakkan kaki di tanah Arab. Udara panas menyengat wajahku. Pasir beterbangan, dan suara asing memenuhi telingaku. Aku berdiri di bandara, membawa koper tua yang bahkan sudah sobek di ujungnya. Rasanya kecil sekali diriku di negeri orang. Hari-hariku dimulai di rumah majikan. Dari fajar hingga larut malam, tanganku tak pernah berhenti bekerja. Mencuci, memasak, membersihkan, hingga tubuhku gemetar karena lelah. Jika salah sedikit saja, teriakan majikan perempuanku membelah udara. Ya Allah, apakah ini harga dari semua mimpiku? Batinku berulang kali. Malam-malamku kulalui dengan linangan air mata. Aku menutup wajah dengan bantal, menangis dalam diam agar tak seorang pun mendengar. Aku hanya bisa mengingat wajah anakku, matanya yang selalu memohon, "Ibu, jangan pergi." Tapi aku pergi demi dia, demi masa depannya. Waktu berlalu, aku mulai belajar bahasa mereka. Kata demi kata ku ingat. Meski lidahku kaku, aku ingin bertahan. Aku ingin mereka tahu, meski aku hanya seorang janda miskin dari kampung kecil, aku bisa menjadi kuat di tengah badai hidup itu. Tanpa aku sadari, ada sepasang mata yang selalu memperhatikanku. Dialah Omar. Omar, pria yang berbeda dari yang lain. Majikanku, orang kaya yang disegani. Setiap kali aku menghidangkan teh untuknya, pandangannya menembus hatiku. Ada rasa aneh di sana, campuran kagum dan iba. Awalnya, aku menghindar. Siapalah aku? Hanya pembantu tak berharga di rumah besarnya. Tapi setiap kali aku jatuh karena lelah, setiap kali aku dipermalukan istri majikanku, Omar selalu hadir. "Kenapa kau tetap bertahan, Salsa?" tanyanya. Suatu malam, ketika melihatku diam-diam merendam kaki bengkakku dengan air hangat, aku menunduk. Suaraku bergetar karena aku tak punya pilihan. "Tuan, hidupku hanya untuk anakku." Tatapannya dalam, seakan ingin menembus seluruh dinding pertahanan hatiku. Tapi aku berusaha kuat. Aku tahu perasaan itu berbahaya. Namun dunia memang kejam. Istri majikanku mulai mencium perubahan. Fitnah pun datang seperti badai. Aku dituduh mencuri emas. Semua orang memandangku hina, seolah tuduhan itu benar adanya. Aku dibawa ke hadapan Omar. Tubuhku gemetar. Mulutku terkunci. Aku tidak mencuri, Tuan. Demi Allah, aku tidak mencuri. Suaraku pecah. Air mata mengalir deras. Dan di hadapan semua orang, Omar berdiri, tegas, lantang, dan berani. Aku percaya pada Salsa. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Seisi rumah terdiam. Aku terisak. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang melihatku, bukan sebagai budak, bukan sebagai janda miskin, tapi sebagai manusia yang pantas dihargai. Sejak hari itu, sejak Omar berdiri di hadapan semua orang dan membelaku, hidupku tak pernah lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti bunga kecil yang berusaha mekar di padang pasir kering. Aku merasakannya. Pandangan Omar padaku berbeda. Tidak lagi sekadar seorang tuan kepada pembantunya. Ada kehangatan, ada rasa yang membuat jantungku berdebar setiap kali langkahnya mendekat. Namun, aku takut.
Aku hanyalah seorang janda miskin dari desa kecil di Indonesia. Sementara Omar, dia pria terhormat, kaya, berkuasa, dan ya, sudah beristri. Aku berusaha menjaga jarak. Setiap kali Omar mencoba mengajakku bicara, aku menunduk. Setiap kali tangannya hampir menyentuhku, aku menarik diri. Aku hanya seorang TKW, Tuan. Jangan hancurkan hidupku dengan harapan yang mustahil, bisikku dalam hati. Tapi Omar tidak menyerah. Dia seperti air yang terus menetes pada batu. Sabar namun kuat. Salsa, kau berbeda dari semua wanita yang pernah kutemui. Kau tidak mengejarku karena harta. Kau hanya ingin bertahan hidup. Itulah yang membuatku kagum. Aku terdiam. Hatiku gemetar. Kata-katanya meruntuhkan tembok pertahanan yang selama ini kubangun. Namun kebahagiaan itu singkat karena fitnah baru datang. Lebih kejam dari sebelumnya. Istri Oma, perempuan yang angkuh, bermata tajam, seperti pisau tidak tinggal diam. Dia mencium perasaan suaminya padaku, dan api cemburu membakar seluruh hatinya. Malam itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Semua pelayan berkumpul. Wajah mereka menatapku dengan jijik. Di meja besar, tergeletak kotak emas yang katanya hilang. Dan di hadapanku, istri Omar berdiri dengan senyum licik. Lihatlah, lihatlah, bukankah ini ditemukan di kamar Salsa? Aku terbelalak. Tubuhku limbung. Tidak, itu bukan milikku. Demi Allah, aku tidak pernah menyentuhnya. Tapi siapa yang percaya pada seorang janda miskin? Semua mata penuh tuduhan menghakimiku. Aku hampir kehilangan segalanya. Malam itu, aku berpikir, mungkin memang sudah waktuku pulang. Pulang dengan tangan kosong, pulang dengan kehinaan. Tapi Oma tidak membiarkannya. Dia berdiri di hadapan semua orang, matanya berkilat tajam. Cukup, jika ada yang berani menyentuh Salsa lagi, aku yang akan melawan. Suasana hening, tidak ada yang berani berkata apapun. Hatiku bergetar. Aku tidak mengerti mengapa pria sebesar Omar mau mempertaruhkan harga dirinya demi perempuan kecil sepertiku. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Omar semakin berani menunjukkan perasaannya. Dia mengirimkan makanan ke kamarku, menanyakan kabar anakku di kampung. Bahkan diam-diam menyiapkan uang untuk kukirim ke ibuku. Namun semakin Omar mendekat, semakin besar pula badai yang menerpa. Bisikan fitnah berhembus kencang. Salsa hanya ingin harta tuannya. Perempuan miskin itu berbahaya. Dia akan menghancurkan rumah tangga Oma. Aku menutup telinga, tapi kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Malam-malamku kembali dipenuhi tangis. Aku berlutut dalam doa, memohon kekuatan. Ya Allah, jangan biarkan aku terseret dalam dosa. Lindungi aku, lindungi anakku. Jika memang cinta ini salah, ambillah dari hatiku. Namun, semakin aku menolak, semakin aku sadar hatiku sudah kalah. Aku jatuh hati pada pria itu. Pria yang sejak awal kulihat mustahil kucapai. Dan itulah awal dari ujian terbesar dalam hidupku. Cinta yang datang bukan untuk memudahkan, tapi untuk menguji seberapa kuat aku bertahan. Hari-hari setelah itu, hidupku seperti berjalan di atas pisau. Setiap langkah terasa berbahaya. Aku tahu Omar mencintaiku, tapi dunia di sekelilingnya menolak kehadiranku. Aku hanyalah bayangan yang sewaktu-waktu bisa dihapus oleh kekuasaan keluarganya. Namun, Omar tak pernah menyerah. Ia mendekatiku, bukan dengan janji manis, tapi dengan keberanian. Salsa, katanya suatu malam di taman, di bawah cahaya bulan yang menyinari istana rumahnya. Aku tak peduli dunia menentangku. Aku hanya peduli padamu. Aku gemetar. Tuan, jangan bicara begitu. Kau sudah beristri, keluargamu besar dan terhormat. Aku siapa? Hanya seorang janda kampung. Semua orang akan mencaci kita. Tapi Omar menggenggam tanganku erat. Tatapannya membakar. Biarlah dunia mencaci.
Aku yang akan melindungimu. Kata-katanya menusuk ke hatiku. Aku berusaha menolak. Namun semakin kutolak, semakin kuat pula rasa itu mengikatku. Dan akhirnya badai besar pun datang. Istri Omar menuntut perceraian dengan penuh amarah. Ia menuduhku merebut suaminya, melukai harga diri keluarga besar. Aku hampir dibakar oleh kebencian mereka. Semua orang ingin aku pergi, menghilang, mati sekalipun, asal jauh dari Omar. Aku menangis semalaman. Ya Allah, ya Allah, apakah benar aku hanya pembawa petaka? Jika aku mencintainya, apakah itu berarti aku harus menghancurkan rumah orang lain? Aku ingin menyerah, aku ingin kabur. Tapi Omar datang padaku, membawa keberanian yang bahkan tak pernah kubayangkan. Salsa, jangan pernah lari. Aku sudah memilihmu. Jika perlu, aku akan melawan seluruh keluargaku demi dirimu. Dan benar, Omar melawan semuanya. Ia berdiri di hadapan keluarganya. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku akan menikahi Salsa. Dia bukan pelayan. Dia bukan budak. Dia adalah wanita yang lebih berhati mulia dari siapapun di ruangan ini." Semua orang terdiam. Keluarganya terkejut. Istri pertamanya murka. Bahkan sebagian besar kerabatnya menganggap Omar gila. Tapi Omar tak bergeming. Dia memilih aku. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta megah, tanpa restu penuh keluarga. Namun di hadapan Tuhan, di hadapan langit Arab yang menjadi saksi, aku resmi menjadi istrinya. Hari itu, hidupku berubah. Dari seorang janda miskin yang dihina tetangga, aku kini menjadi istri seorang pria kaya yang disegani banyak orang. Tapi meski begitu, aku tidak berubah. Aku tetap mengenakan pakaian sederhana, tetap memasak dengan tanganku sendiri, dan tetap menulis surat untuk anakku di kampung dengan tinta air mata kerinduan. Omar sering berkata, "Kau berbeda, Salsa. Itulah yang membuatku jatuh cinta. Jangan pernah berubah. Sekalipun dunia memandang rendah." Aku tersenyum. Ya, aku memang istri seorang kaya raya, tapi aku akan selalu menjadi Salsa yang dulu. Seorang ibu, seorang pejuang, seorang janda miskin yang tak pernah menyerah pada hidup. Tahun berlalu, kehidupanku di tanah Arab terasa seperti mimpi panjang. Aku tak lagi tidur di lantai dingin, tak lagi menahan lapar dengan air putih. Aku hidup dalam kelimpahan, namun jiwaku tetap sederhana. Aku tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Suatu hari, aku berkata pada Omar, "Suamiku, izinkan aku pulang, Tuan. Aku ingin melihat kampungku, ingin memeluk ibuku, ingin anakku kembali berlari di tanah kelahirannya." Omar tersenyum, menatapku penuh kelembutan. "Kau tidak perlu memanggilku Tuan lagi, Salsa. Aku suamimu, dan tentu saja aku akan pulang bersamamu." Hatiku bergetar. Pulang. Ya, pulang sebagai istri orang kaya. Tapi aku tak ingin pamer. Aku hanya ingin pulang sebagai Salsa yang dulu. Agar tetangga tahu, aku masih perempuan sederhana yang pernah mereka hina. Ketika aku tiba di kampung, aku turun dari mobil sewaan. Bukan mobil mewah. Aku memakai baju longgar sederhana, kerudung biasa tanpa perhiasan. Di tanganku hanya ada koper tua koper yang dulu menemaniku pergi. Namun, sambutan yang kudapat bukan pelukan hangat, melainkan tatapan meremehkan. Itu dia, si janda yang katanya sukses di Arab. Tapi lihatlah, bajunya masih kumuh. Hah, katanya kerja bertahun-tahun, pulangnya tetap miskin. Jangan-jangan cuma jadi babu lagi di sana. Kasihan ibunya, anaknya merantau jauh, tapi pulang tak membawa apa-apa. Bisikan itu menusuk telingaku. Mereka tertawa, menggeleng, memandang rendah. Hatiku perih, tapi aku tersenyum. Aku biarkan mereka menghina. Aku berjalan pelan menuju rumah ibuku. Kutemukan ibuku menangis haru, memelukku seolah aku baru kembali dari kematian.
Dan anakku kini tumbuh besar, berlari ke pelukanku. Ibu benar-benar pulang. Air mataku pecah, semua lelahku terbayar. Namun hinaan tetangga tak berhenti. Setiap kali aku lewat, mereka menudingku, katanya menikah sama orang Arab. Mana buktinya? Jangan-jangan cuma jadi istri simpanan. Perempuan ini pandai berpura-pura. Kalau memang kaya, kenapa bajunya lusuh begitu? Aku diam. Aku tidak marah. Aku biarkan saja, karena aku tahu suatu hari kebenaran akan muncul. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Ada hajatan besar di kampung. Semua warga berkumpul. Aku hadir bersama ibuku, anakku, dan tetap dengan pakaian sederhana. Lagi-lagi aku jadi bahan ejekan. Salsa, oh Salsa, ternyata kau hanya pulang untuk menumpang makan ya? Kata seorang tetangga dengan tawa sinis. Aku menunduk, menahan perih di dada. Tapi tiba-tiba suara deru mobil mewah memecah keheningan. Semua kepala menoleh. Dari kejauhan, iring-iringan mobil hitam berkilau memasuki kampung orang-orang terperangah. Pintu mobil terbuka dan sosok tinggi gagah dengan jubah putih turun. Dialah Oma, suamiku. Ia berjalan anggun disertai beberapa pengawal langsung menuju ke arahku. Di hadapan seluruh warga desa, Oma menggenggam tanganku dengan penuh cinta. Maaf aku terlambat, istriku, katanya lembut, seolah dunia hanya milik kami berdua. Aku menatap wajah tetangga-tetanggaku. Mereka terdiam. Mulut yang tadi sibuk mencibir kini terkunci rapat. Mata yang penuh hinaan kini dipenuhi keterkejutan. Ya, inilah saatnya kebenaran berdiri di depan mata mereka. Janda miskin yang dulu mereka remehkan, ternyata istri seorang pria kaya, terhormat dan disegani. Hari itu tidak ada lagi yang berani merendahkanku, dan aku hanya tersenyum karena aku tahu balas dendam terbaik bukanlah kata-kata kasar, melainkan bukti yang tak bisa dibantah. Saat Omar berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan tegas di depan semua orang, seisi kampung seperti membeku. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berani menatap lama. Orang-orang yang dulu mencibir, kini wajah mereka pucat. Yang dulu berkata aku hanya janda miskin, kini tak mampu lagi mengangkat kepala. Omar menatap mereka satu persatu. Suaranya dalam, tegas, dan penuh wibawa. Salsa bukan perempuan sembarangan. Ia bukan hanya istri seorang kaya. Ia adalah perempuan berhati mulia. Perempuan yang lebih berharga dari emas dan permata. Dan aku, Omar, memilih dia bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena jiwanya. Suara Omar menggema, membuat semua terdiam. Beberapa tetangga menelan ludah, ada yang saling berpandangan, ada yang menunduk malu. Ibuku menangis terseduh-seduh, menggenggam erat tanganku. Nak, aku tidak pernah salah percaya padamu. Aku tahu kau akan mengangkat derajatmu suatu hari nanti. Aku pun menitikkan air mata, namun bukan karena sombong, bukan karena puas melihat mereka tak berkutik. Air mataku adalah air mata kelegaan, karena semua perjuangan, semua hinaan, semua luka akhirnya terbayar. Tetanggaku yang paling sering menghinaku dulu, si Bu Murni, mendekat dengan wajah menunduk. Salsa, maafkan aku. Aku terlalu lancang. Aku tidak tahu kalau suamimu. Aku menatapnya lembut, meski hatiku masih menyimpan perih. Bu, aku tak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin kalian tahu, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Hening, angin sore menyapu pelataran hajatan. Semua mata menatapku. Tapi kali ini tidak dengan hinaan, melainkan rasa hormat. Omar merangkulku erat. Suaranya berbisik di telingaku. Sekarang, semua orang tahu siapa dirimu. Tapi, yang terpenting,
Kau tetaplah Salsa, wanita sederhana yang kucintai. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tersenyum lega. Hari itu, aku belajar satu hal, bahwa kesuksesan sejati bukanlah kilauan emas, bukan pakaian indah, bukan mobil mewah. Kesuksesan sejati adalah ketika kau bisa berdiri tegak di hadapan mereka yang dulu merendahkanmu dan tetap memaafkan. Dan aku, seorang janda miskin yang dulu dihina, kini telah menjadi perempuan yang dihormati, bukan karena harta, bukan karena gelar, tapi karena aku bertahan dan tidak pernah menyerah.